Yang tidak hadir hari ini siapa? Ya. Siapa lagi? Saja. Alasannya apa? Izin. Ya. Yang mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi belajar bersama. Baiklah KTA, hari ini kita masuk ke materi baru. Ya, materi baru. Coba lihat ini judul yang ditulis di papan tulis. Silakan baca. Menyampaikan kritikan lewat senyuman. Menyampaikan kritikan lewat senyuman. Maksudnya apa ya? Ya, kita pelajari ini. Ada pertanyaan tematik TK untuk pembelajaran hari ini. Ya, sebelum masuk ke materi secara rinci, ini ada dua pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab. Yang pertama, pernahkah Anda mengkritik? Sering bahkan. Ya, Bu Agina sering Bu mengkritik seseorang. Kenapa aku udah harus dikritik, Bu? Karena terkait dengan perilakunya yang memang harus dikritik misalnya ya. Jadi sudah pernah ya kalian mengkritik, memberikan kritik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Anda menyampaikan kritik tersebut? Coba, kalau misalnya kalian pernah menyampaikan kritik, ya, menyampaikan kritikan pada seseorang, ya, bagaimana cara Anda menyampaikan kritikan tersebut? Silakan, siapa yang berkenan menjawab? Bagaimana sih caranya menyampaikan kritikan? Silakan. Bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan ini? Karena sebelum masuk ke materi inti, dua pertanyaan ini harus kalian jawab dulu, ya. Baru setelah terjawab, masuk ke pelajaran inti, yaitu menyampaikan kritikan lewat senyuman. Tuh. Biasanya kalau kalian menyampaikan kritikan, bagaimana intonasinya? Tinggi, ya, tegas. Kadang-kadang kita memberikan kritikan, tapi emosional kita ya terbawa. Artinya kita memberikan kritikan disertai dengan emosi. Biasanya begitu kan? Nah, menurut kalian kritikan seperti itu bagaimana? Apakah harus dilakukan atau ya sebisa-bisa dihindari, Bu? Bagaimana jawaban kalian? Apakah kita memberikan kritikan dengan intonasi suara yang tinggi, dengan ketegasan kalimat yang betul-betul menandakan intonasi marah, ya? Apakah harus seperti itu kita memberikan kritikan? Ya, tapi harus apa ya? Harus tetap tenang, betul, harus tetap santun, ya. Itulah yang diharapkan ketika kita memberikan kritikan. Jangan karena judul yang mengkritik kemudian dalam pikiran kita, oh kritikan itu harus tegas, kritikan itu harus tinggi intonasinya. Tidak selalu, ya. Justru kritikan itu sebisa mungkin harus kita sampaikan dengan tenang, dengan penuh kesantunan, agar lawan bicara kita memahami apa yang ingin kita sampaikan. Ya, ya. Kembali lagi pada judul materi hari ini. Menyampaikan kritikan lewat senyuman. Perhatikan ke depan ini ada dua tujuan yang harus kita capai setelah kita belajar tentang menyampaikan kritikan lewat senyuman. Tujuan yang pertama, tuh lihat, siswa memahami pesan yang terkandung dalam teks. Kalau nanti kritikannya kita dapatkan dari sebuah teks, berarti kita harus mampu memahami pesan yang terkandung dalam teks, ya. Kemudian tujuan yang kedua apa, siswa mampu mengungkapkan pesan dengan menggunakan kata-kata sendiri, ya. Itu tujuannya, ya. Yang pertama, memahami pesan yang terkandung dalam teks. Teks apa, Bu? Ya, teks yang terkait dengan kritikan nanti. Yang kedua, siswa mampu mengungkapkan pesan tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, sekarang coba perhatikan. Ini ada gambar di buku ini, ya. Buku ini memang belum lengkap di perpustakaan. Insya Allah nanti kalau sudah lengkap bisa dipinjam kegiatan kamu, ya.
Nah, coba perhatikan. Ibu jelaskan ya gambar yang terakhir. Di sini ada seseorang yang sudah ada seseorang yang selesai wisuda. Kemudian biasa kan kalau sudah wisuda ada foto ya, foto kenangan saat wisuda. Di samping ada bapaknya, di sini juga ada ibunya. Di foto kemudian backgroundnya atau latar belakang foto itu adalah rak yang penuh dengan buku. Ya. Kalau rak penuh dengan buku berarti ini identik dengan butuh buku. Suka membaca atau gemar membaca. Nah sekarang lihat kritikannya. Perhatikan. Ini ada gambar lucu ya seperti yang ilustrasinya sudah Ibu jelaskan tadi. Ada seorang yang wisuda, ada ibunya, ada bapaknya. Kemudian di sini ada kata-kata seperti ini. Coba dengarkan. Klise. Klise. Ya sebentar ya. Ya baiklah kita lanjutkan. Klise. Selama kuliah malas baca. Setelah sarjana malas juga membaca. Tapi pada berpose di depan rak buku. Bisa dipahami tidak maksudnya apa? Ya. Ada gambar seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian ada kritikannya di situ. Tapi kritikannya tidak menimbulkan rasa bagaimana yang membuat orang lain tersinggung, tidak. Karena ini kritikan disampaikan dengan cara dikemasnya sehingga menjadi lucu. Makanya ada gambar lucu tuh gambarnya di wisuda, ada ibu, ada bapak. Iya, di belakangnya backgroundnya rak buku, rak yang berisi dengan buku. Tapi isinya, kata-katanya, ya seperti tadi. Ketika kuliah balas. Ketika kuliah malas baca. Setelah jadi sarjana malas membaca juga. Ketika dipoto backgroundnya kurang buku, ya itu kan kritikan, betul tidak? Maksud dari gambar itu apa? Coba menurut kalian, maksud dari gambar itu apa? Ada tidak pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita ini kepada kita sebagai pembaca? Ada pesan tidak? Ada tentunya. Ya, pesannya apa? Tinggal di wisuda, backgroundnya rak buku, ada celotehan di situ. Kuliah malas membaca. Sudah jadi sarjana malas membaca juga. Tapi backgroundnya luar biasa, rak yang dipadati dengan buku. Berarti itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataannya tidak? Tidak. Ya. Jadi backgroundnya itu hanya sebagai, ya makanya tadi disebutkan klise, gitu ya. Klise itu artinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, jadi kira-kira pesannya apa ini yang ingin disampaikan penulis buku ini kepada kita sebagai pembaca? Silakan. Harus? Iya, betul teh. Harus rajin membaca. Ya, karena rajin membaca itu membuat pengetahuan kita semakin luas. Ya, ini mengkritik teh, tapi mengkritiknya secara lucu. Mengkritiknya lewat senyuman, bukan berarti mengkritik tapi orang sesulian, tidak. Mencoba menyampaikan kritikan, tapi dengan cara yang lucu melalui gambar. Ya, gambarnya juga dibuat selucu mungkin. Apakah pesan melalui gambar ini bisa sampai kepada kita sebagai pembaca? Bisa. Buktinya kita bisa menjawab. Gambar itu memesankan atau memberikan pesan kepada kita agar kita gemar membaca. Ulang pokoknya kumpulan yang dipadati dengan buku, pada kenyataannya boro-boro tak satu pun buku yang kita baca. Gitu ya? Bisa dipahami? Itu yang dimaksud dengan menyampaikan kritikan lewat keseimbangan. Jadi kalau begitu, apakah kritikan itu harus disampaikan melalui demo besar-besaran? Tidak selalu. Ya, misalnya merasakan sesuatu yang tidak sesuai,
dengan kehendak teteh, misalnya ada kebijakan pemerintah nih, kan sekarang BBM kan naik, BBM naik, harga BBM naik, teteh kan ketika ya, tapi tidak ikut dengan mereka kan demo langsung ke gedung DPR, mereka demo di sana. Aku saya mempunyai cara lain, saya ingin membuat karikatur, ya, membuat gambar, tapi gambar itu ada konten yang tujuannya sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, yaitu kenaikan harga BBM. Ya, terbayang tidak nanti kritikannya seperti apa? Kita coba nanti, ya. Nah, itu salah satu cara, bisa melalui gambar-gambar lucu, ya. Tapi maka di dalamnya harus ada kritikan yang ingin disampaikan. Kita tidak perlu begini kan? Seperti contoh gambar yang barusan, aku tulisannya saya ganti dengan hei mahasiswa, hei kalian baru wisuda, ayo gemar membaca. Nah, tidak harus seperti begitu kan? Ya, tidak harus selalu dalam kalimat imperatif, dalam kalimat perintah, tapi bisa dengan cara seperti tadi. Ya, kuliah malas membaca, sudah jadi sarjana, malas juga membaca. Tapi backgroundnya ketika difoto saat wisuda, lemari yang penuh dengan buku. Nah, itu kan seolah-olah apa istilahnya? Jadi ya antara kehidupan yang sebenarnya dengan gambar yang ada pada ilustrasi tadi. Bisa dipahami, betul. Iya, jadi kritikan bisa kita sampaikan melalui gambar, ya, gambar lucu itu maksudnya. Ada satu gambar lagi teh, ada dua gambar bahkan. Ini, di sini ada seorang perempuan, ya, memegang gawai, selalu ini setiap kali sepertinya suap foto, ya, apa itu suap foto? Ya, kita baca nih. Kalau kamera HP punya fitur wajah otomatis jelek. Kalau kamera HP punya fitur wajah otomatis jelek. Kalau aplikasi tambahan sih lain soal. Tuh, ya. Ini juga termasuk kritikan. Tahu tidak maksudnya seperti apa? Ya. Ada yang tiba-tiba ibunya hancur, pipinya menjadi merah, ya, menggunakan tambahan aplikasi. Sehingga wajah kita yang tadinya ya yang tadinya biasa-biasa saja, setelah difoto akhirnya menjadi luar biasa. Makanya setiap hari kerjanya selfie dan selfie. Nah, kalau tiba-tiba ada yang berminat, alhamdulillah, masya Allah, ini ada anak perempuan yang cantik kan luar biasa. Nah, mau saya getbak nih, tiga dua, ya, ceritanya mau dipindah. Pas lihat kenyataannya, sampai seperti itu ya. Ada pesan tidak teteh yang ingin disampaikan berdasarkan gambar ini? Ada tidak? Kira-kira apa pesannya? Iya, jangan berlebihan. Ya, hidup mah sesuai saja dengan fakta dan realita. Ya. Kalau dilebih-lebihkan, khawatir orang lain menjadi kecewa dan berarti kita yang sebenarnya. Ada foto lucu satu lagi ini, bapak-bapak ini sedang apa ini di sini? Ya, ada bapak-bapak di foto. Kemudian bapak-bapak itu berkata seperti ini, biar sewa atau disewa bayarnya, biar sewa yang penting keren, biar sewa yang penting keren. Nah, ini ilustrasinya Teteh mencoba di foto, ya, kemudian mengambil spot foto yang luar biasa, misalnya